Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali dengan pelajaran prakarya bersama dengan Ustazah Zulfa. Marilah kita awali pelajaran pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu adalah bab kerajinan serat alam. Oke, langsung kita mulai ya di bab pertama yaitu kerajinan serat. Ketika kalian mendengar kata serat, mungkin kalian akan berpikir tentang sayur, buah, dan tekstil. Tetapi yang akan kita bahas pada materi saat ini yaitu adalah serat sebagai bahan kerajinan. Ya, serat itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, serat itu adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar. Kemudian molekul serat itu juga penyusunnya terorientasi ke arah panjang ya. Jadi ketika kalian melihat tali, nah seperti itu ya kira-kira. Jenis serat itu ada dua. Yang pertama serat alam dan serat buatan. Nah, dari serat alam sendiri akan kita kelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu serat tumbuhan, serat hewan, dan serat mineral. Kita lanjutkan ke karakteristik serat alam. Serat itu merupakan bahan organik yang mudah diurai dalam tanah. Kemudian, dia tidak bisa diolah kembali dan tidak pula ditambah oleh bahan-bahan kimia. Oke, jenis serat yang pertama yaitu adalah serat tumbuhan. Serat tumbuhan ini digunakan sebagai produk tekstil ya. Biasanya syarat dari serat tumbuhan yaitu kuat, tahan lama, bentuk tidak susut atau tetap, kemudian permukaannya juga halus. Ada 4 bagian dari tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya. Di antaranya ada bagian biji, bagian batang, bagian daun, dan buah. Nah, yang pertama adalah serat dari biji. Serat dari biji itu ada serat biji kapas dan serat biji kapuk. Meskipun berasal dari bagian biji tumbuhan, bukan berarti biji-bijinya ya yang dimanfaatkan, melainkan bagian serabut-serabutnya. Selanjutnya adalah serat yang dimanfaatkan bagian batangnya, yaitu ada tanaman anggrek, kemudian melinjo atau ganemon, mahkota dewa, beringin, yonkori, flax, jute, rosella, hennep, rami, dan lain-lainnya. Selanjutnya, serat yang dimanfaatkan di bagian daunnya ada serat daun mendong, daun nanas, daun pandan berduri, eceng gondok, abaka, daun sisal, dan daun henequin. Nah, yang terakhir pada serat tumbuhan yang dimanfaatkan adalah bagian buahnya, yaitu hanyalah sabut kelapa. Gimana? Sudah pada paham kan? Jenis-jenis serat tumbuhan itu apa saja? Kalau sudah pada paham, berarti kita akan melanjutkan jenis serat yang kedua. Serat hewan. Nah, pada serat hewan ini, serat yang digunakan itu adalah serat yang bersifat halus, lembut, kemudian dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produk tekstil. Serat dari hewan terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, serat dari stapel. Sedangkan yang kedua, serat dari filamen. Sudah pada paham belum itu apa perbedaannya? Kalau belum paham, yuk kita bahas satu persatu. Mulai dari serat dari stapel. Stapel adalah serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Hewan apa saja yang digunakan sebagai serat dari stapel? Contoh dari serat stapel, hewan apa saja itu? Yaitu ada domba, alpaka, unta, kasmir, mohair, kelinci, dan vikuna.
Sedangkan serat yang kedua yaitu serat dari filamen. Filamen adalah serat yang berbentuk jaringan. Binatang yang menghasilkan serat filamen yaitu adalah ulat sutra karena mempunyai kepompong yang menghasilkan serat sutra. Nah, serat dari ulat sutra tersebut bisa diolah menjadi benang dan bisa menjadi kain sutra. Seperti yang kita tahu, harganya yang masih terbilang mahal. Nah, apakah sudah pada paham semuanya tentang yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu adalah serat alam dan jenis-jenisnya. Nah, jadi kalau sudah paham berarti kita bisa melihat di keadaan sekitar kita apakah ada serat yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan baku kerajinan. Baik, demikian pelajaran hari ini yaitu tentang bahan serat alam. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, bahwa apa yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita ambil manfaatnya. Dan dengan beraneka ragamnya serat yang sudah Allah ciptakan, semoga kita mampu lebih bisa bersyukur. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.